Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alvin Septonur Rahman, kelas X 1, nomor absen 07. Saya akan membacakan hasil atau jawaban untuk presentasi KD 8 Kimia. Elektrolisis bisa berupa air, asam, basa, atau berupa senyawa kimia lainnya. Elektroda adalah konduktor yang digunakan untuk bersentuhan dengan bagian atau media ion non-logam dari sebuah sirkuit, atau misal semikonduktor atau elektrolit atau vakum. Untuk analis masalah dan pembahasannya, untuk masalahnya jelaskan kelebihan dan kekurangan chromium blanching. Pertama, yang kedua, chromium blanching diketahui juga berperan dalam korosi besi. Jelaskan bagaimana peran tersebut, apakah positif atau negatif. 3. Buatlah suatu skema elektrolisis yang penyepuhan besi dengan krom. Buatkan diagram elektrolisis beserta dengan larutan elektrolit dan elektrodanya. 4. Buatlah reaksi yang terjadi pada elektroda dan pada elektrolisis pada poin 3 yang Anda kerjakan. 1. Kelebihannya, efisiensi katoda yang lebih tinggi dan daya lempar yang lebih kuat. Kekuatan lempar yang lebih berarti tingkat produksi yang lebih baik. Kurangannya bahwa pelanggan dekoratif tidak menyetujui perbedaan warna. Perusahaan sekarang menggunakan aditif untuk menyesuaikan warnanya. Pada aplikasi lapisan keras, ketahanan korosi pada pelapis yang lebih tebal tidak sebagus chromium hexavalen. Kedua, karena ketahanannya yang tinggi terhadap korosi dan kekerasannya, dan hasilnya positif. Yang ketiga, untuk skemanya ada di PPTX. Dan untuk penjelasannya, pada penyepuhan logam besi dengan perak dijadikan sebagai katoda adapun perak yang dijadikan pelapis bertindak sebagai anoda. Elektrolit yang digunakan adalah elektrolit yang mengandung logam pelapis. Logam perak akan teroksidasi menjadi ion perak, adapun pada katoda ion perak akan direduksi menjadi logam perak yang melapisi besi. Pelapis logam atau penyepuhan logam dan elektroblanching melindungi logam yang dilapisi dari korosi. Penyepuhan logam besi dengan logam perak. Untuk yang keempat, pada kasus di atas, logam yang ingin dilapisi adalah logam besi F atau Fe, sehingga logam besi harus bertindak sebagai katoda atau dihubungkan dengan kutub negatif listrik. Adapun logam pelapis perak atau Ag diletakkan pada posisi anoda atau dihubungkan dengan kutub positif listrik. Elektrolit yang digunakan harus mengandung kation logam pelapis, yaitu Ag+. Salah satu elektrolit yang biasa digunakan adalah larutan perak nitrat AgNO3. Proses yang terjadi pada anoda akan terjadi reaksi oksidasi logam perak menjadi ion perak atau Ag+. Ion Ag+ tersebut akan dilepaskan ke dalam larutan perak nitrat yang dijadikan sebagai elektrolit dan bergabung dengan ion-ion perak yang terdapat dalam perak nitrat. Adapun pada katoda yang terjadi reaksi reduksi ion perak menjadi logam perak. Logam perak tersebut diendapkan pada katoda atau Fe. Proses tersebut terjadi terus-menerus sampai ion perak tereduksi secara keseluruhan dan logam besi akan terlapisi oleh logam perak atau Ag. Untuk skema reaksi elektrolitnya,
elektrolisa ada di PPT. Untuk kesimpulannya, chromium planting adalah salah satu teknik melapis logam atau electroplanting menggunakan chromium sebagai pelapis ke permukaan logam yang hendak dilapisi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.